kondisi geopolitik. Kita tarik tadi ke ketahanan pangan. Karena itu dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa tidak sedang baik-baik saja untuk urusan pangan kan begitu kan. Nah, korelasinya gimana? Ya, sebenarnya kan menjadi visi Jokowi ya 2 periode ketahanan pangan ini. Kalau kita lihat bagaimana dia menugaskan Pak Prabowo untuk memimpin ketahanan pangan, food estate, walaupun memang secara hasil ya belum memuaskan lah itu bahasanya ya. Karena beberapa proyek itu alih fungsi lahan itu memang lahan hijau yang hutan dikonversi jadi sawah, kemudian gagal misalnya gitu kan, kemudian ditinggal, contoh Lingga misalnya, itu dikonversi, tapi dia tidak melihat dan tidak mengkaji masyarakat itu memang hidup sebagai nelayan, kemudian ada usaha untuk memaksa sebagai petani, karena kita makannya dari padi, ya kan, jadi semua dialihfungsikan untuk menanam sawah, seperti juga di Papua ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya dari kacamata kita, kegagalan-kegagalan ini sebenarnya kan karena faktor-faktor proyek yang dapat dikatakan tanpa kajian awal. Nah, ini bahasanya tanpa kajian awal, ya kan. Nah, kita memang butuh ya namanya ketahanan pangan, tapi patut diingat bahwa kita ini kan berpikir bagaimana hilirisasi pangan sebenarnya. Bukan hilirisasi digital ya, tapi hilirisasi pangan di sini. Itu yang penting. Nah, Kepri memang membutuhkan hilirisasi pangan ya, terutama tadi untuk yang misalnya hasil-hasil dari ikan, perikanan, kemudian rumput laut dan lain-lain sebagai bahan untuk konsumsi ini penting. Jadi kita lihat inovasi seperti apa. Kalau cuma hutan dibabat, kemudian jadi sawah, itu inovasinya memang masih di level bawah. Nah, tapi kalau inovasi yang memang sudah bagus di perkotaan misalnya dijadikan tempat untuk sayuran dan lain-lain, kemudian menjadikan hutan juga tidak kehilangan fungsinya juga gitu kan, menjadi tempat untuk pangan, itu inovasi yang bagus. Dan kita ingin lihat sebenarnya inovasi-inovasi seperti apa yang akan dikembangkan oleh paslon kita. Kemudian tadi contoh Pak Sal tadi bicara tentang bagaimana penawaran untuk SDM ya Pak ya. Kita mengkaji masyarakat Kepri ini untuk nelayan sudah banyak bergeser Pak, terutama untuk anak-anak milenial. Mereka sudah enggan untuk melaut. Ya. Mereka disekolahkan Pak S1, S2. Kemudian apakah mereka akan kembali sebagai nelayan? Tidak juga. Nah, harusnya punya alternatif solusi baru bagaimana pekerjaan-pekerjaan sebagai nelayan atau bertani itu sebagai pekerjaan yang memang sangat menarik, kemudian menguntungkan bagi masyarakat atau anak-anak milenial. Itu mungkin bicara soal inovasi ya Pak ya. Nah, kita nggak akan bicara bahwa ini terkait bahwa harus disekolahkan, kemudian satu lagi bongkar hutan juga jadi konversi gitu kan. Nah, kita harus bicara tentang inovasi. Dan kita lihat kegagalan-kegagalan yang terjadi beberapa kali ini itu kan jadi bahan pelajaran, ya kan. Kita kan nggak tahu ke depannya siapa yang akan jadi presiden. Nah, dan kita memang berharap ke depannya memang bagaimana ada inovasi dan hilirisasi tadi, pangan tadi. Nah itu. Kemudian mungkin yang terakhir terkait pelabuhan ya Pak ya. Memang pelabuhan itu yang bidang kajian saya juga Pak. Pelabuhan itu Pak, itu kan sebenarnya tergantung ya Pak. Kalau hub bolehlah pemerintah pusat yang punya wewenang, tetapi yang pelabuhan pengumpan dan lain-lain itu kan wewenangnya untuk provinsi dan kota. Jadi dia buat sisi darat punya siapa, sisi laut punya siapa. Jadi kalau bicara pemanfaatan, kita akan bicara sisinya sisi mana gitu pemanfaatan. Bisnis besar Pak, misalnya di kontainer itu bisnisnya besar Pak. Kalau bicara labu jangkar tidak bisa dioptimalkan, ada bisnis depo, ada bisnis bongkar muat, ada bisnis kargo dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Bisnis logistik masih luas. Jadi terbuka bahwa kita ini banyak bisnis yang bisa dikembangkan. Selain hanya bicara tentang labu jangkar, bolak-balik labu jangkar ya kan. Sementara di depan mata bagaimana Singapura tuh bisa memanfaatkan depo-depo mereka sebagai bagian penting untuk pengembangan bisnis negaranya. Terima kasih. Baik.